Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlen Anabel Vivianda, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Angkatan 2021 dengan NPM 2101102100111 dari kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit hasil penelitian saya mengenai pengaruh persepsi kampanye anti stigma gangguan depresi terhadap sikap visibility mahasiswa Pulau Jawa. Latar belakang penelitian yang pertama adalah di zaman digital yang semakin berkembang, media digital juga digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Salah satunya digunakanlah media sosial sebagai platform untuk melakukan aktivisme digital. Aktivisme digital termasuk dengan kampanye online. Beberapa jurnal telah menyatakan bahwa ada kampanye-kampanye online berbasis mental health yang dilakukan di media sosial. Latar belakang yang kedua adalah media sosial Instagram merupakan salah satu media terbesar yang ada di dunia dan pengguna aktifnya di Indonesia sebesar 99,9 juta per bulannya. Latar belakang yang ketiga adalah lebih dari 350 juta penduduk dunia mengalami gangguan depresi, sehingga WHO menetapkan gangguan depresi sebagai salah satu prioritas utama untuk ditangani. Dengan latar belakang tersebut, saya ingin mengetahui lebih dalam apakah kampanye online yang dilakukan di media sosial Instagram mengenai kampanye anti stigma mempengaruhi sikap visibility dari mahasiswa Pulau Jawa. Sikap visibility yang dimaksud adalah sikap untuk mengidentifikasi gejala-gejala gangguan depresi yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini sampai kepada research question dari penelitian ini, yaitu apakah kampanye anti stigma kesehatan mental di media digital mempengaruhi sikap visibility mahasiswa Pulau Jawa. Dan hipotesis dari penelitian saya adalah kampanye anti stigma kesehatan mental di media digital mempengaruhi sikap visibility mahasiswa di Pulau Jawa. Jadi maksudnya saya memiliki hipotesis bahwa kampanye kesehatan mental ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan mengenali gejala-gejala gangguan depresi yang ada pada orang lain. Tinjauan literatur saya yang pertama adalah kampanye digital anti stigma kesehatan mental di media sosial. Aktivisme digital memiliki jangkauan yang sangat luas. Hal ini karena terdapat dua konsep kompleks, yaitu aktivisme dan juga internet. Di zaman digital, aktivitas-aktivitas dilakukan melalui media digital termasuk dengan media sosial. Nah, unggahan-unggahan pada media sosial ini yang mengangkat isu gerakan sosial termasuk ke dalam aktivisme digital. Salah satu contohnya adalah kampanye online yang membahas tentang isu kesehatan mental. Sebelumnya, pernah dilakukan penelitian mengenai isu kesehatan mental, yaitu kampanye digital In One Voice yang mengangkat isu kesehatan mental bertujuan untuk mengembangkan sikap anak muda terhadap isu-isu kesehatan mental. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah responden yang terpapar oleh kampanye digital In One Voice memiliki kecenderungan untuk lebih membangun topik pembicaraan mengenai isu kesehatan mental dan menggali informasi lebih dalam tentang isu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari kampanye online kesehatan mental terhadap sikap dari responden yang terpapar oleh kampanye tersebut. Tinjauan literatur yang kedua adalah sikap visibilitas dalam mengidentifikasi penyakit mental. Sikap visibilitas merupakan kemampuan dari responden untuk mengidentifikasi serta mengenali gejala-gejala gangguan depresi dengan berbagai cara. Dalam hal visibilitas, setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing serta persepsi masing-masing dalam mengidentifikasi gejala gangguan depresi orang lain. Maka dari itu, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat keparahan dari penyakit tersebut, pendapat seseorang terhadap jenis penyakit, serta status pengobatan. Keadaan penyakit mental seseorang dapat berubah dari yang statis ke progresif. Hal ini nantinya akan mempengaruhi sikap seseorang dalam mengidentifikasi dan mengenali gejala-gejala penyakit mental termasuk dengan gejala-gejala gangguan depresi. Pada kenyataannya terdapat orang yang telah sadar penuh mengenai caranya untuk mengidentifikasi gangguan depresi pada orang lain. Terdapat juga orang yang perlu disadarkan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan seseorang, kepekaan seseorang, serta paparan informasi yang didapatkan oleh setiap orang yang berbeda-beda. Variabel X dari penelitian ini adalah kampanye online dan variabel Y dari penelitian ini adalah sikap visibility. Populasi dari penelitian kali ini adalah mahasiswa serta mahasiswi Indonesia yang berdomisili di Pulau Jawa, merupakan pengguna aktif media sosial Instagram, serta pernah terpapar oleh konten kampanye online terkait kesehatan mental khususnya gangguan depresi. Alasan saya memilih mahasiswa Pulau Jawa adalah karena menurut laporan survei internet,
Indonesia APJI tahun 2021 sampai 2022, Pulau Jawa merupakan tingkat penetrasi tertinggi internet di Indonesia, serta pelajar dan mahasiswa juga memiliki tingkat penetrasi tertinggi yang ada di Indonesia. Proses perhitungan sampel dilakukan menggunakan software J-Power. Dari software J-Power tersebut, saya mendapatkan angka sample size sebesar 383 responden. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian kali ini adalah convenience sampling yang merupakan bagian dari non-probability sampling. Hal ini dikarenakan convenience sampling dapat memudahkan peneliti dalam menyebarkan kuesioner di mana responden awalnya tidak dikenali identitasnya dan responden ada secara acak. Selain itu, responden dapat mengisi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Responden yang berhasil didapatkan sejumlah 406 responden terdiri dari perempuan dan juga laki-laki. Lalu merupakan mahasiswa dari tingkat pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3 serta sudah bersedia untuk mengisi kuesioner. Hasil perolehan data menunjukkan paling besar usia 18-25 tahun dengan persentase 97,06%, lalu jenis kelamin paling banyak perempuan dengan persentase 62,3%, lalu tingkat pendidikan paling banyak S1 dengan persentase 92,4%, domisili didominasi oleh Jawa Barat dengan persentase 61%. Berdasarkan hasil uji validitas dapat dilihat bahwa nilai KMO berada di atas 0,5 dengan nilai 0,680. Pada tabel rotated component matrix, semua nilainya juga lebih dari 0,5. Dengan demikian, instrumen pertanyaan yang digunakan pada setiap variabel dinyatakan valid. Tabel hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel dapat dikatakan reliable karena Chromebox alfanya berada di atas 0,6 dan mendekati angka 1, yaitu pada angka 0,683. Maka data ini dapat dikatakan reliable. Penelitian kali ini menggunakan uji regresi linear sederhana, di mana nilai korelasi ditunjukkan oleh kolom R yaitu sebesar 0,084. Lalu diperoleh koefisien determinasi pada kolom R² sebesar 0,007. Hal ini mengartikan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,7%. Nilai F hitung pada penelitian kali ini adalah 2,839. Lalu tingkat signifikansi berada pada angka 0,093, di mana hal ini lebih besar dari 0,05. Artinya, hipotesis awal ditolak atau tidak terdapat pengaruh dari kedua variabel tersebut. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah di zaman digital yang semakin berkembang, media digital juga digunakan untuk berbagai aktivitas aktivisme digital termasuk kampanye online. Lalu tidak ada pengaruh yang signifikan antara kampanye anti stigma kesehatan mental gangguan depresi terhadap sikap visibilitas mahasiswa di Pulau Jawa. Sekian presentasi dari penelitian saya, terima kasih.